Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang elektroforensis. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu Nadifatul Maisha dengan NIM akhir 072, Ika Kusumaningsi dengan NIM akhir 079, Mela Rosadwi dengan NIM akhir 080, dan saya sendiri Novianti Wahyu dengan NIM akhir 091, dan Nurdiana Imelda dengan NIM akhir 093. Ikuti penjelasan kami ya. Pertama-tama, mengenai definisi elektroforensis sendiri merupakan pemisahan yang diterapkan berdasarkan perbedaan mobilitas analit yang menunjukkan dalam medan listrik itu diterapkan dengan metode elektroforentik. Senyawa-senyawa yang bermuatan listrik tersebut akan bergerak ke arah elektroda yang mempunyai muatan yang berlawanan. Contohnya pada DNA yang mempunyai muatan negatif dan mempunyai rasio atau muatan yang konstan, DNA tersebut memiliki kecepatan migrasi selama elektroforensis tergantung pada berat molekul DNA tersebut. Kemudian, grafik log berat DNA tersebut terhadap jarak migrasi untuk kisaran berat molekul tertentu akan menghasilkan garis yang lurus. Nah, untuk proses pemisahan DNA yang berukuran kecil kurang dari 200 itu memiliki pasangan basa yang digunakan adalah gel poliakrilamida. Sedangkan untuk pemisahan DNA yang berukuran cukup besar digunakan untuk gel agarosa. Elektroforensis ini dapat diterapkan untuk pemisahan dari suatu sampel dengan varianti luas, termasuk protein, asam nukleat, asam amino, karbohidrat, dan pemisahan yang dapat dilakukan pada analisis serta skala respiratif. Jenis elektroforesis. Jenis elektroforesis ada dua, yaitu ada tipe SDS pitch vertikal dan juga tipe kapiler atau horizontal. Yang pertama ada tipe SDS pitch vertikal, yang mana tipe ini menggunakan media pemisah gabungan poliakrilamida natrium dodesil sulfat. Elektroforesis jenis ini memiliki sifat yang lebih sensitif dan juga lebih akurat, hanya saja membutuhkan proses yang lebih lama. Diperoleh hasil bahwa suhu koagulasi yang baik adalah 30 derajat Celcius atau 35 derajat Celcius. Karena kedua suhu tersebut tidak berbeda nyata, maka agar lebih efisien sebaiknya digunakan suhu 30 derajat Celcius. Suhu pemuluran semuanya tidak berbeda nyata, sehingga agar lebih efisien digunakanlah suhu terendah. Namun dengan suhu 70 derajat Celcius, keju yang dihasilkan kurang mulur, sehingga sebaiknya digunakan suhu 75 derajat Celcius. Yang kedua yaitu ada elektroforesis kapiler atau horizontal. Elektroforesis kapiler adalah metode elektroforesis yang digunakan untuk memisahkan asam amino, protein, lipid, karbohidrat, dan nukleotida dengan resolusi tinggi yang dilakukan pada pipa kapiler yang berisi buffer. Elektroforesis kapiler menggunakan listrik bertegangan tinggi yang menyebabkan semua komponen ion atau molekul netral bergerak ke katoda. Teknik pemisahan ini dipengaruhi oleh tegangan listrik, koefisien difusi, panjang dan diameter pipa kapiler, serta konsentrasi sampel. Media yang digunakan pada elektroforesis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, elektroforesis gel agarosa. Agarosa merupakan molekul agar yang memiliki kekuatan gel yang tinggi. Kekuatan gel yang tinggi ini terbentuk jika terjadi penurunan kandungan sulfat dan peningkatan 3,6 anhidro alfa L-galaktosa. Yang kedua, elektroforesis gel poliakrilamida. Gel poliakrilamida ini memiliki resolusi tinggi pada hasil pemisahannya, membutuhkan tegangan listrik yang tinggi pada pengerjaannya dan dilakukan pada medan listrik vertikal. Selain itu, persiapan pengerjaannya juga membutuhkan waktu yang relatif lama, mahal, dan memiliki laju pemisahan yang lebih lambat dibandingkan gel agarosa. Pada alat elektroforesis ini memiliki fase diam yang terdiri dari gel polimer ikatan silang yang heterogen. Agarosa dan poliakrilamida adalah jenis gel yang paling umum digunakan dalam instrumen elektroforesis. Mekanisme ini didasarkan pada tingkat izin yang berbeda dari setiap molekul zat terlarut ke dalam gel interior.
Selanjutnya, menggunakan medan listrik, protein, enzim, DNA, dan RNA dapat bergerak melalui gel yang dibuat oleh agarosa dan poliakrilamida. Medan listrik berisi elektroda negatif pada salah satu ujung yang mendorong molekul melalui gel, dan elektroda positif pada ujungnya yang lain menarik molekul melalui gel. Oleh karena itu, ketika medan listrik diterapkan, molekul yang lebih besar bergerak lebih lambat melalui gel, sedangkan molekul yang lebih kecil bergerak lebih cepat melalui gel. Dengan aliran cairan, molekul menyebarkan semua bagian gel. Hanya molekul-molekul yang memiliki ukuran lebih besar yang tertinggal di belakang gel. Buffer dalam gel membawa arus dan digunakan untuk menjaga nilai pH. Buffer ini mengandung banyak ion yang membawa aliran listrik. Untuk analisis asam nukleat seperti DNA atau RNA, digunakan trisacetat EDTA atau TAE atau trisborat EDTA atau TBE sebagai buffer. Prinsip kerja elektroforesis. Yang pertama, imunoelektroforesis untuk mendeterminasi konsentrasi antigen. Yang kedua, isatopoforesis untuk memisahkan molekul-molekul hanya berdasarkan jumlah muatan, bukan berdasarkan ukuran molekul. Yang ketiga, elektrodentasi untuk memurnikan koloida. Prinsipnya, jika larutan koloida dialiri arus listrik, maka terjadi pemisahan menjadi dua bagian, satu diantaranya koloida. Dua lapisan dapat terpisah dibedakan dari warna atau refraksi indeksnya. Aplikasinya yaitu untuk memurnikan hemoglobin dan serum albumin. Kegunaan dari elektroforesis yaitu untuk pemisahan campuran senyawa yang berbeda dengan teknik analisis pemisahan tergantung pada struktur kimia, pH, gugus fungsional, dan juga bobot molekulnya. Foresis sangat bermanfaat untuk mengetahui yang pertama, nasib dari obat yang diberikan kepada pasien atau binatang percobaan. Yang kedua, dengan analisis elektroforesis perjalanan obat dapat dilacak. Yang ketiga, alat yang menggunakan tenaga 100 volt atau cm secara bertingkat dapat memisahkan beberapa senyawa hanya dalam 15 menit. Yang keempat, pemisahan tersebut dilakukan dengan mengatur pH yang berkisar antara 2 sampai dengan 12. Yang kelima, untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif asal ada detektor atau densitometer. Faktor-faktor yang memengaruhi elektrolisis antara lain penggunaan katalisator, luas permukaan tercelup, sifat logam, bahan elektroda, konsentrasi per reaksi, dan besar tegangan eksternal. Sekian video dari kelompok 4 dengan materi elektroforensis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.